Halo, di video kali ini kita akan membahas contoh 1, yaitu tentang menyelidiki apakah argumen berikut ini mengakibatkan kesimpulan yang ini, gitu ya, atau apakah argumen ini valid atau bukan. Nah, untuk di sini saya punya ada 4 premis, yaitu premis yang pertama ini, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, soal ini dapat saya tuliskan menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi saya punya premis 1 sampai premis 4, ini tanda premis dipisahkan dengan tanda koma, mengakibatkan berarti itu akan menjadi kesimpulan. Nah, untuk premis 1 sampai premis 4 saya hanya menuliskan P1, P2, dan seterusnya. P1 artinya premis yang pertama, P4 artinya premis yang keempat. Nah, untuk mengerjakannya kita akan buat tabel. Tabel ini ada 3 kolom. Judul yang pertama, kolom pertama judulnya langkah, yang kedua pernyataan, dan yang terakhir kaidah inferensi. Nah, langkah ini nanti akan berisikan langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Pernyataan ini adalah proposisinya, kemudian kaidah inferensi yang kita gunakan. Nah, jika dilihat dari soal ini, maka kita kemungkinan, kalau saya berpikir, saya akan gunakan premis kedua dan premis keempat dulu. Karena premis kedua dan keempat ini ada kaitannya negasi E. Nah, saya nanti kemungkinan bisa gunakan modus Tholen. Nah, hasilnya S dan H ini mungkin ada sangkut pautnya dengan premis yang pertama. Nah, pasti hasilnya juga akan ketemu nanti dengan premis yang ketiga dan seterusnya sampai ke kesimpulan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan lihat langkah yang pertama, saya akan ambil untuk kaidah premis, saya gunakan premis yang kedua. Nah, premis yang kedua di sini adalah S dan H, maka E. Kemudian langkah yang kedua, saya ambil kaidah premis juga, tapi yang saya ambil adalah premis yang keempat, yaitu negasi E. Nah, dari sini saya akan gunakan modus Tholen untuk langkah pertama dan langkah kedua. Nah, modus Tholen, kalau di sini sudah ada E, ini negasi E, maka modus Tholen kesimpulannya adalah negasi dari bagian sebabnya, yaitu negasi dari S dan H. Nah, dari sini langkah berikutnya saya gunakan kaidah tautologi, yaitu De Morgan. De Morgan di sini ada tanda kurung 3, yaitu saya akan De Morgankan untuk langkah yang ketiga. Nah, hasilnya akan menjadi negasi S atau negasi H. Langkah berikutnya, langkah kelima, saya gunakan kaidah tautologi, yaitu implikasi untuk langkah yang keempat. Hasilnya akan menjadi S maka negasi H. Langkah yang keenam, saya gunakan lagi kaidah tautologi, yaitu kontraposisi untuk langkah 5, kita dapatkan H maka negasi S. Nah, setelah ini selesai, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, saya gunakan premis yang pertama. Kaidah premis yang pertama itu C maka H. Nah, nanti berarti saya punya langkah ke-6 dan langkah ke-7 ini yang akan saya gunakan silogisme hipotesis. Nah, silogisme hipotesis itu bukan penulisannya langkah 6,7, bukan, tapi saya gunakan langkah ke-7 dulu sebagai premis pertama, dan langkah ke-6 ini yang akan saya gunakan untuk premis yang kedua. Itu silogisme hipotesis. Nah, karena di sini sudah sama-sama H, maka kesimpulan untuk silogisme hipotesis untuk langkah 7 dan 6, yaitu C maka negasi S. Langkah ke-9, saya ambil kaidah premis yang ketiga, D dan S. Nah, dari sini ada sangkut pautnya dengan langkah 8. Kemungkinan saya akan gunakan kaidah simplifikasi, yaitu saya ambil yang S-nya saja. Nah, nanti S ini akan saya kaitkan dengan langkah yang ke-8, dengan modus Tholen. Nah, modus Tholen untuk langkah 8 dan langkah ke-10, berarti hasilnya adalah negasi C. Berikutnya, untuk menuju ke kesimpulan ini, karena saya sudah gunakan premis 1 sudah, premis 2, 3, dan 4 juga sudah, maka saya gunakan kaidah adisi. Untuk langkah ke-11, saya tambahkan negasi D. Nah, kemudian saya gunakan lagi kaidah tautologi, yaitu komutatif untuk langkah yang ke-12. Dan yang terakhir, saya implikasikan menggunakan kaidah tautologi untuk langkah yang ke-13. Dan hasilnya sudah ketemu D, maka negasi C. Jadi, contoh 1 ini sudah terbukti dengan 14 langkah. Nah, teman-teman jangan khawatir untuk mengeceknya bagaimana, cukup cek dengan
Ini dilihat untuk kaidah premisnya, apakah semua premis sudah muncul. Kalau kita punya 4 premis, berarti kita sudah cek dulu. Premis 1 sudah muncul, 2 juga sudah muncul, 3 muncul, 4 muncul. Kemudian langkah. Langkah itu kalau caranya benar, maka tidak akan ada langkah yang terulang. Misalkan kita lihat di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lengkap. Begitu teman-teman. Mudah kan? Selamat mencoba.